Selamat siang pemirsa, dalam program wawancara eksklusif bersama saya Erlita Handayani selama kurang lebih 15 menit ke depan kita akan mengupas tuntas rahasia kesuksesan sebuah wilayah yang berhasil bertransformasi menjadi desa berprestasi. Desa Baru Panyambaran adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Di bawah kepemimpinan Bapak Handiansah sebagai kepala desa, saat ini Baru Panyambaran telah memiliki berbagai pencapaian, di antaranya merupakan desa anti korupsi, desa anti maladministrasi, dan terbaik ketiga KIM di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk memotret lebih dekat, saat ini kita hadirkan tamu kita dari Baru Panyambaran dalam wawancara eksklusif kali ini. Langsung saja kita sapa Bapak Handiansah, Kepala Desa Baru Panyambaran. Terima kasih Bu, alhamdulillah bisa hadir di sini ya Bu. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya memajukan desa. Senang sekali rasanya bisa berbincang dengan sosok yang luar biasa yang berhasil membawa perubahan nyata. Bisa diceritakan Pak, bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan sehingga Desa Baru Panyambaran bisa seperti ini? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan kami diundang pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita merasa gimana ya, diundang kepada kesempatan ini untuk memberikan istilahnya saling bercerita atau sharing ya Bu ya. Iya. Kita sebagai khususnya kita sebagai kepala desa Baru Panyambaran, ya memang pada saat ini kita merasa dapat beberapa prestasi ya Bu, beberapa tahun belakangan di masa kepemimpinan kita. Nah jadi kita itu kan istilahnya selalu pengen berkembang dari sisi lain, dari sisi pelayanan, dari sisi administrasi. Nah, jadi bagaimana langkah kita ke depannya? Jadi kami harus tetap berkembang dan berinovasi dan saling berkolaborasi tentunya. Ya memang kalau kita menuju ke depan itu ingin lebih mendapatkan prestasi itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi memang beberapa halangan dan juga beberapa kendala yang kita lalui itu sebagai motivasi sebetulnya untuk kita bergerak untuk memajukan desa kita, khususnya Desa Baru Panyambaran yang ada di Kecamatan Halong. Nah, semua itu kita bisa lakukan karena dukungan masyarakat pertamanya, dan juga SDM-nya para perangkat desa, dukungan dari BPD-nya, pokoknya semua lini yang terkait untuk kemajuan desa, alhamdulillah bisa bersama-sama untuk memajukan pada saat ini Bu. Terima kasih Bu. Artinya memang ada kerjasama dan kerja keras ya Pak dari semua pihak. Betul sekali. Kita sebagai khususnya kita kepala desa, pengen membangun sebuah desa, ingin menjadi maju, tidak bisa kita bergerak sendiri tanpa ada keikutsertaan dan juga kekompakan. Nah, kekompakan. Jadi kekompakan kita itu dibagi beberapa bidang. Ada kekompakan di bidang administrasi nih, gimana nih supaya bisa kita administrasi desa lengkap, dan juga pelayanan untuk ke masyarakat gimana supaya lebih nyaman dan memberikan kenyamanan juga untuk masyarakat. Nah, jadi kita memang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi semua yang ada di masyarakat itu kita libatkan juga. Yang penting tujuan kita maju dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik Pak, boleh diceritakan Pak bagaimana awal mula Desa Baru Panyambaran ini bisa menjadi desa anti korupsi dan desa anti maladministrasi? Terima kasih Ibu. Pertanyaannya mengingatkan kita ya pada kegiatan kita kemarin di tahun 2025 ya Bu. Iya. Memang 2025 kita mendapatkan prestasi atau kepercayaan ya Bu. Kepercayaan dijadikan
desa percontohan untuk di Kabupaten Balangan ya, kalau nggak salah kemarin 2025, yaitu diantaranya satu adalah awal mulanya adalah desa anti maladministrasi. Nah, dan juga pada tahun 2025 kemarin kita dicalonkan lagi untuk menjadikan calon desa anti korupsi program dari KPK RI, Bu. Nah, kemarin kan kita ada 10 kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan, dan alhamdulillah kita berhasil di Kabupaten Balangan itu, Desa Baru Panjambaran berhasil ya mewakili Kabupaten Balangan untuk dijadikan desa percontohan sebagai desa anti korupsi program dari KPK. Nah, jadi kenapa nih kami bisa gitu kan, bisa punya prestasi itu. Nah, kami punya prestasi itu mungkin pertama dulu kami dipercaya oleh dinas, baik dinas PMD, dinas Komenpo juga, pokoknya semua bidang, semua kepala dinas itu memang mendukung semua, dan kita juga ditunjuk. Mungkin kita kurang paham juga nih penilaian dari dinas PMD atau dinas yang lainnya untuk menentukan perwakilan desa kita dijadikan desa anti maladministrasi dan juga desa anti korupsi. Nah, itu akhirnya kami berhasil ya atau lolos dijadikan desa percontohan tersebut karena apa? Kerjasama yang luar biasa pada saat itu, karena 1 tahun itu ada 2 program ya Bu, 2 program desa percontohan, yaitu desa anti maladministrasi dan berlanjut ke desa anti korupsi. Oh, luar biasa ini Bu. Akhirnya kita dipaksa dikerja keras semuanya. Digenjot ya, ya Pak? Benar sekali. Jadi kita dipaksa dikerja keras bersama. Pertama dulu kan perangkat desanya dulu. Sehabis itu BPD-nya juga, semuanya, PKK-nya, kadernya, dan juga masyarakatnya. Karena desa anti korupsi itu masyarakat juga harus terlibat. Semuanya harus terlibat, Bu. Semua pihak berarti terlibat. Benar sekali. Jadi untuk di wilayah desa, belum lagi nantinya kedinasan. Nah, gitu kan. Dan juga di sini kami sekali lagi nih ucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah Kabupaten Balangan, Bupati Balangan juga, Pak Abdul Hadi, yang sudah mempercayakan desa kami untuk dijadikan sebagai desa percontohan, desa anti korupsi di Kabupaten Balangan. Dan pada saat ini kami terus berinovasi, artinya kita status desa kita, desa anti maladministrasi dan anti korupsi itu tidak hanya sebagai apa istilahnya Bu ya, sebagai dokumen ya Pak? Iya, sebagai prestasi aja. Kita kembangkan dan kita jalankan. Akhirnya kita berikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dan juga transparansi. Jangan sampai nih, kan kita udah status di desa maladministrasi, jangan sampai layanan kita itu lambat atau kita tidak memberikan layanan kepada masyarakat, baik itu adanya pungli kepada masyarakat. Jadi semua masyarakat Baru Panjambaran dan juga yang ingin di luar desa Baru Panjambaran yang ingin melengkapi atau membuat administrasi yang bersangkutan dengan desa Baru Panjambaran, itu semuanya gratis tanpa ada pungutan. Benar. Nah, itu makanya kita berkomitmen nih ke depannya kita tetap pengen program tersebut jalan terus di desa Baru Panjambaran. Tidak hanya sampai di 2025 ya Pak, tapi berkelanjutan. Betul sekali. Karena apa? Karena dampaknya sangat besar untuk masyarakat. Karena apa? Kita sebagai desa maladministrasi itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak semua kaum rentan kita layani, kita fasilitasi semua. Karena kita status desa maladministrasi. Jadi tanpa pungutan biaya, waktunya cepat. Nah, para disabilitas kita layani semua. Pokoknya itu Bu, kita memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Dan juga sebagai status sebagai desa anti korupsi, kita tetap berkembang terus ke depannya. Keinginan dari semua masyarakat di desa Baru Panjambaran itu jangan sampai ada pembakal atau kades itu korupsi. Nah, itu makanya kami selalu berkeinginan atau berkembang terus, jangan sampai kita itu
terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak kita inginkan dari sisi pembangunan desa kami. Itu Bu, nggih. Berarti memang sesuai ya Pak dengan program pemerintah, dengan keinginan masyarakat yang mengharapkan bahwa desa Baru Panjambaran ini memang sebagai desa anti korupsi. Betul sekali Bu, benar. Memang kan kita masyarakat itu kadang-kadang di pedesaan itu, ini kadesnya jangan-jangan, korupsi gitu kan. Nah di sini kita buktikan Bu, kita buktikan kepada masyarakat bahwa desa kita itu memang adalah desa percontohan. Nah di sini adalah kita menjadi jadi beban juga, beban moral pada kita. Kalau memang kita mau ingin nih menambah istilahnya yang di luar, atau istilahnya ingin menambah pundi-pundi kantong-kantong kita di luar dari itu, berarti kan kita harus mikir, status saya kan sebagai desa anti korupsi, bisa nggak kayak gini? Nah itu kan jadi istilahnya pertimbangan kita. Jadi tapi memang dari awal memang kita sudah punya komitmen juga. Dari awal semenjak kita mencalonkan atau jadi kepala desa, memang kita tidak ingin termasuk dalam situ jurang sana. Maksudnya yang tidak kita inginkan. Kita pengen berjalan sesuai dengan relnya. Yang penting kita selalu baik memberikan pelayanan kepada masyarakat, tertib administrasinya. Nah itu dulu yang penting. Yang penting pembangunan kita berjalan, Desa Baru Panjambaran itu tetap maju. Sampai saat ini kan alhamdulillah sudah lumayan berkembang Bu. Baik. Boleh diceritakan juga Pak bagaimana awal mula terbentuknya KIM di Desa Baru Panjambaran? Oke, terima kasih Bu. Baik, terlebih sebelumnya nih kita ketahui apa itu KIM ya kan Bu? Komunitas ya, kalau komunitas informasi ya masyarakat. Nah jadi di Baru Panjambaran itu kan kita sekarang sudah memang terbentuk ya, aktif sekali KIM kita melalui media-media dari YouTube semuanya kita, dan website juga. Dan juga TikTok dan lainnya, Instagram. Nah, tapi sebelumnya nih kami juga berterima kasih banyak dengan Kominfo Kabupaten Balangan yang alhamdulillah udah luar biasa nih mendukung kami serta mensupport kami sehingga kami bisa membentuk KIM ya. KIM ini karena KIM ini kan terintegrasi dengan Kominfo. Nah, gitu. Jadi awal mulanya kami membentuk KIM itu karena tuntutan kita dituntut karena status kita sebagai desa anti maladministrasi dan desa anti korupsi, maka kita dituntut harus transparansinya Bu. Nah, transparansi melalui media. Nah, oleh karena itu kita memang istilahnya melalui KIM inilah kesempatan kita. Nah, untuk memberikan transparansi kita kepada publik. Karena sekarang ini kita memang harus dituntut ya transparansi itu. Nah melalui media. Jadi masyarakat yang ingin mengupdate berita, yang ingin tahu nih perkembangan desa, jadi bisa dilihat ya melalui KIM kami ya atau website kami, baik itu dari media podcastnya dan juga media TikToknya, segala macam banyak juga program-program atau produk-produk yang dari KIM itu. Nah itu kan istilahnya kita itu memang dituntut harus tampil melalui media sosial, memberikan informasi dan juga mengedukasi masyarakat. Nah jadi KIM itu memang bertujuan pertama memberikan informasi, edukasi dan juga tempat promo bisa juga Bu di situ. Itu Bu dulu. Berarti KIM ini merupakan komunitas informasi masyarakat yang memang sangat dibutuhkan dan membantu dalam desa anti maladministrasi dan desa anti korupsi ya Pak? Betul sekali, memang itu sangat dibutuhkan karena kita sekarang ini zamannya serba digital. Iya, karena kita era digital, ya, iya Pak? Benar sekali, serba digitalisasi. Kita memang harus dituntut untuk itu dan juga transparansi kita memang harus dituntut juga supaya masyarakat kita mudah mengakses beritanya, baik itu mengenai kegiatan desa. Nah, kegiatan desa juga
mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tuh bisa langsung mengakses kegiatan-kegiatan desa dan mengetahui kegiatan-kegiatan desa melalui penyebarluasan informasi dari KIM tadi ya Pak, di media sosial maupun di website KIM ID-nya. Betul sekali. Nah itu ya memang sangat terasa ya kita sekarang. Alhamdulillah saat ini KIM baru penyambaran KIM BRP ini ya sudah dilihat banyak oleh penontonnya, best viewernya. Nah itu, jadi kita terus berkembang, terus kita berikan informasi dan juga kita pengennya memberikan ke depan itu memberikan berita yang lebih akurat, aktual lagi, lebih banyak lagi Bu. Nah jangkauannya tidak melulu hanya di seputaran desa kami saja, mungkin bisa menyebar ke desa tetangga, khususnya di seputaran Kecamatan Halong. Iya betul sekali. Jadi sekali lagi nih, kami terima kasih banyak yang luar biasa kepada Bupati Balangan, Bapak Abdul Hadi, dan juga melalui tangannya Dinas Kominfo ya Bu. Iya, nah, karena itu memang KIM merupakan program dari Komdiji juga Pak. Oh betul sekali, alhamdulillah. Kemudian apa yang Bapak lakukan sebagai seorang pembina KIM BRP Information sehingga KIM BRP ini bisa semakin maju nih Pak? Karena di tahun 2000 kemarin kan, di 2025 KIM BRP Information meraih predikat ketiga tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sekarang KIM BRP Information ini berinovasi dengan podcastnya. Nah, bisa diceritakan nih Pak, bagaimana kemajuan dari KIM ini setelah lomba KIM terbaik tingkat provinsi. Sekarang kan KIM-nya sudah berinovasi dengan podcastnya nih Pak. Betul, ya, terima kasih Ibu. Memang menarik ya, memang perjalanan KIM sehabis kita ya meraih kemarin KIM BRP Information itu di tahun 2025 kemarin ya Bu, kita memang benar sekali mendapatkan juara ketiga tingkat Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kita KIM BRP Information mewakili Kabupaten Balangan kemarin ya bisa lulus untuk juara 3. Nah jadi kami ini saya selaku pembina saya terus memotivasi dan juga memberi semangat kepada tim kru kami. Ya memang kalau kita kaji secara pendanaan KIM itu ibaratnya kita nggak ada honornya. Tapi karena kita ada kemauan ingin memberikan informasi dan juga ingin mempromosikan desa kita. Nah, kita kembangkan terus dan juga karena tuntutan zaman sekarang, masa serba era digitalisasi ini kan kita dituntut untuk berkembang terus Bu, memberikan informasi. Akhirnya kami kembangkan KIM bersama rekan-rekan. Cuma 3 orang aja Bu, 4 orang kalau kemarin itu 4 orang kita kembangkan terus sampai ke produknya podcast ya, yang terakhir kan lebih intens ya ke podcast. Literasi digital berarti ya Pak? Iya betul sekali. Jadi pada podcast itu kan wawancara visual. Karena kenapa kami tunjukkan podcast pada saat ini untuk KIM? Karena kita memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Kan masyarakat jadi sebelumnya nih, yang sebelumnya nggak tahu, jadi akhirnya melalui podcast itu menjadi tahu. Karena mereka bisa melihat di media kita, di podcast kita. Misalnya contoh nih, kemarin kan kita angkat tentang BNN. Kan sekarang lagi marak-maraknya, kemarin kan BNN pakai PEP itu dilarang ya. Nah, jadi kita angkat narasumbernya dari BNN. Jadi kan mereka tahu. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada lagi kemarin masalah ular. Nah, masalah ular kita angkat juga. Nah, di podcast itu. Akhirnya masyarakat kita berikan edukasi di situ. Tahu masyarakat jadi tahu, oh, berarti ini ular yang berbahaya dan ini ular yang berbisa atau ini ular yang aman untuk kita pegang dan juga bagaimana nih cara pengendalian ularnya. Nah, di podcast itu masyarakat juga bisa memahami. Dan selanjutnya untuk ketahanan pangannya juga kemarin kan kita ada menghadirkan untuk Dr. Tomat, Dr. Sominto. Iya. Nah itu kan dokter yang sudah sukses
untuk Selain di bidang kesehatan ya iya, Pak, benar sekali. beliau juga berkebun ya. Nah, itu. Ayo kita ambil narasumber yang bisa ya menjawab rasa penasaran masyarakat. Dan yang terakhir, Ibu, kemarin kita terakhir podcast kemarin kan karena kita di Kabupaten Balangin sekarang lagi memilih atau menentukan desa anti maladministrasi ya oleh Ombudsman RI. Nah, karena kemarin kita sudah 10 desa dan sekarang udah 25 desa ya yang sedang dalam proses. Nah, jadi kami pada saat itu menjawab rasa penasaran masyarakat. Desa maladministrasi itu apa sih? Nah, gitu kan. Kok sekarang ini di Balangan ini lagi getulnya, lagi maraknya nih untuk pembentukan desa maladministrasi. Jadi kadang masyarakatnya bertanya-tanya desa maladministrasi itu apa sih? Akhirnya kami hadirkan kepala perwakilan Ombudsman langsung untuk kami wawancarai kemarin untuk menjelaskan secara rinci nih, secara gamblang apa sih desa anti maladministrasi. Nah itu Ibu, jadi melalui podcast itu kami ya berusaha lah untuk memberikan informasi dan juga promosi-promosi, baik itu promosi UMKM dan segala macam. Yang penting masyarakat mudah mengakses dan desa juga harus punya media untuk memberitakan atau memberikan informasi kepada publik. Itu Bu dulu kurang lebihnya. Baik, mungkin terakhir nih Pak, boleh disebutkan prestasi apa aja sih yang telah diraih oleh Desa Baru Panyambaran selama di bawah masa kepemimpinan Bapak? Oke, terima kasih Ibu. Jadi kayaknya kalau pertanyaan kayak gini dijawab susah ya, gak dijawab saya gitu Bu. Karena mengenai prestasi Bu, kalau memang kita jawab satu-satu, tapi ya kita sebetulnya tidak membanggakan prestasi. Tapi memang itu adalah mungkin satu keberhasilan ya desa, bukan kepala desa tapi masyarakatnya, masyarakat Desa Baru Panyambaran. Dan juga mungkin itulah sudah keberhasilan yang dicapai oleh masyarakat Baru Panyambaran melalui tangan-tangan kami. Dan kami pun juga tetap berusaha untuk menjadi lebih baik nanti ke depannya. Ya memang kalau kita berbicara masalah prestasi ya sejak awal kepemimpinan kita di tahun 2019 sampai sekarang, jadi alhamdulillah kita sudah bisa mempromosikan Desa Baru Panyambaran yang kemarin yang pertama itu adalah sebagai desa percontohan desa anti maladministrasi program dari Ombudsman RI. Yang kedua yaitu sebagai desa percontohan desa anti korupsi di Kalimantan Selatan, dan kita mewakili Kabupaten Balangan satu-satunya desa yang ditunjuk sebagai desa percontohan desa anti korupsi, yaitu Desa Baru Panyambaran di tahun 2025 kemarin. Yang ketiga itu adalah KIM ya. Nah, KIM kemarin 2025 Ibu ya, kalau nggak salah ya, bersama Kemenko. Kita juara 3 di Kalimantan Selatan untuk KIM-nya. Nah, KIM di kemarin itu kalau nggak salah ya di Banjarmasin. Banjarbaru ya Bu ya. Iya, nah, Banjarbaru. Jadi kita kalah dengan Kabupaten Banjar ya kemarin. Nah, Banjarbaru Pak. Banjarbaru ya. Iya. Banjarbaru kemarin. Tapi alhamdulillah artinya Kabupaten Balangan meskipun juara 3 tapi kita terus berkembang. Nah, itu. Dan selanjutnya yaitu kita juga prestasi tentang bebas ODF Bu. Nah, bebas ODF juga kita diberikan oleh dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan kemarin. Dan juga pada lomba yang 2025 kemarin Karang Taruna juga Bu. Alhamdulillah Karang Taruna kita kemarin itu juga mendapatkan juara 2 Bu untuk di Kalimantan Selatan untuk tenda terbaik. Wow. Masya Allah, ini luar biasa nih, saya sangat apresiasi nih untuk Karang Taruna ya Pak? Iya benar sekali, untuk anak-anak Karang Taruna yang sudah kemarin itu luar biasa memberikan istilahnya memberikan yang terbaik lah untuk Desa Baru Panyambaran. Mereka berhasil mendapatkan juara 2 terbaik untuk tenda kemarin. Dan juga yang terakhir yang baru-baru ini Bu,
Jadi kita sebagai juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten Balangan. Berarti ini yang di tahun 2026 ya, 2026 Pak? baru saja. Luar biasa. Nah, jadi alhamdulillah Bu. Jadi alhamdulillah kita masih dipercaya dan didukung oleh masyarakat untuk selalu berkembang, dan saat ini kita masih berproses untuk menuju apa istilahnya 5 besar tingkat provinsi ya, lagi. berarti, Pak. Karena baru Panyanbaran kan tahun ini 2006 baru saja kita sudah berhasil mendapatkan juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten Balangan. Jadi mudah-mudahan ke depannya semua prestasi kami tidak istilahnya tidak menyurutkan kami untuk semangat terus untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat Desa Baru Panyanbaran khususnya dan Kabupaten Balangan pada umumnya. Ya, walaupun misalnya Desa Baru Panyanbaran ini merupakan desa yang langganan banjir ya. Betul sekali. Nah, benar. Sini lupa saya ya. Benar. Nah, jadi predikat desa tangguh bencana atau Destana. Nah, lupa ya saya kemarin karena memang kita lupa juga nih menyampaikan bahwa itulah prestasi Baru Panyanbaran. Ya memang Desa Baru Panyanbaran itu langganan banjir, ya, benar sekali. Jadi tiap tahun kadang-kadang banjir itu bisa sampai berapa kali. Jadi sekali lagi terima kasih kepada BPBD Kabupaten Balangan dan semua pihak yang sudah mensupport kami dan juga memberikan yang terbaik untuk desa kami. Nggih, itu Bu. Wah, luar biasa ya Pak, pencapaian yang luar biasa walaupun desanya tadi merupakan desa daerah bawah di Kecamatan Halong yang sering terendam banjir, namun prestasi desanya tidak tenggelam, ya Pak? Benar. Nah, iya, karena prestasi desanya adalah prestasi yang luar biasa nih kami lihat. Banyak sekali prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Desa Baru Panyanbaran. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Jadi sekali lagi Bu, saya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Baru Panyanbaran, mari tetap kita bersama-sama dan juga saling ibaratnya saling bersatulah untuk membangun dan mengembangkan Desa Baru Panyanbaran untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya desa kita sebagai desa percontohan tetap memberikan yang terbaik untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua, baik itu Kecamatan Halong dan juga atas nama Kabupaten Balangan. Okay. Pemirsa, apa yang telah dicapai oleh Desa Baru Panyanbaran membuktikan bahwa kemajuan bangsa ini sesungguhnya dimulai dari bawah, yakni dari level desa. Dengan adanya inovasi, gotong royong, dan kepemimpinan yang visioner, desa ini telah membuktikan diri sebagai motor penggerak kemajuan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi bersama kami hari ini. Semoga kisah sukses Desa Baru Panyanbaran menjadi motivasi untuk desa lainnya di Kabupaten Balangan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Saya Erlita Handayani beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membangun desa dan sampai jumpa.